Jelas. Itu sekarang ini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal alina ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin alim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh wal fudhala, khususnya kepada Majelis Tahkim Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang Kabupaten Kaderisasi yang kami hormati, kepada Ketua DPC Jombang Kabupaten Kaderisasi yang kami hormati, kami muliakan, kepada para pejabat pemerintah baik sipil maupun non sipil, khususnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Kaderisasi yang kami muliakan, yang berkenan hadir di majelis ini di acara Mujahadah Rusanah yang kami hormati, kepada hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah. Untuk untayan tasawuf kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat salam kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para auliyaillah, para ahbabillah, min awalihim ila akhirihim, khususan khasah beliau Ghazi Hadza Zaman radhiyallahu anhu. Kami makmum kepada pembicara yang terdahulu untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kita di sini dalam rangka acara Mujahadah Rusanah Kabupaten Kaderisasi yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang Kabupaten Kaderisasi. Kita harus niat yang sungguh-sungguh, niat yang sebaik-baiknya. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyati. Semua amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ini ada cerita dari Syekh Ibnu Mubarak tentang keutamaannya niat yang baik. Syekh Ibnu Mubarak ini ketika mau haji, ini beliau dari asalnya rumahnya ini di daerah Khurasan. Daerah Khurasan mau haji ke Mekah dengan naik kendaraan. Naik kendaraannya zaman dahulu itu ya bigol ya. Bigol itu apa? Keledai. Naik itu. Kemudian di tengah jalan Syekh Ibnu Mubarak bertemu dengan seseorang wanita yang tua. Wanita yang tua sedang mencabuti bulu-bulu bebek yang mati. Bebek yang mati dicabuti sama wanita tua itu. Kemudian di dalam hatinya Syekh Ibnu Mubarak berkata, jika ada wanita yang mencabuti bulu-bulu bebek, apakah bebek ini mati disembelih ataukah sudah bangkai? Kalau bangkai ini kan haram. Kemudian ditanya sama Syekh Ibnu Mubarak, wanita itu ditanya, wahai wanita, apakah bebek yang kamu cabuti bulunya ini kamu sembelih ataukah sudah bangkai? Diam aja wanitanya. Ditanya lagi, apakah ini sudah kamu sembelih ataukah bangkai? Diam aja.
Baru yang ketiga kalinya wanita itu menjawab, ini sudah bangkai. Sudah bangkai, kenapa kamu cabuti, wahai wanita? Karena saya itu punya keluarga di rumah, yang belum makan dari pagi, sampai sekarang. Akhirnya aku terpaksa mengambil bangkai dari bebek ini untuk makanan anak-anakku. Nah, maka dari itu Syekh Ibnu Mubarak hatinya terbuka, hatinya kasihan melihat orang seperti itu, kasihan. Akhirnya peralatan hajinya, kendaraan hajinya, hartanya untuk yang dibuat haji diberikan kepada wanita tua tersebut. Akhirnya menunggu teman-temannya haji, akhirnya pulang lagi Syekh Ibnu Mubarak ke tempat kediamannya sambil menunggu rombongannya tadi pulang lagi ke daerah Khorasan. Wanita itu tempatnya tadi di daerah mana ya? Lupa saya. Daerah Kufah. Daerah Kufah itu padahal dulu itu negara Islam yang jaya, tapi kok masih ada wanita yang masih kelaparan. Akhirnya hartanya, bibelnya tadi diberikan kepada orang yang berhaji. Nah, ketika itu Syekh Ibnu Mubarak pulang ke daerahnya sana, ke daerah Khorasan sana, pulang ke daerahnya, kemudian ditanya, disambut sama masyarakat sekitar, marhaban ya Ibnu Mubarak, selamat datang ya Ibnu Mubarak. Tapi Ibnu Mubarak berkata, saya tadi tidak haji. Loh, kenapa kok tidak haji? Karena saya tadi melihat orang wanita, harta saya, bibel saya, kendaraan saya berikan kepada orang yang berhaji, kepada wanita yang sedang kelaparan. Akhirnya pulang. Tapi di masyarakatnya Syekh Ibnu Mubarak ini, para masyarakat Syekh Ibnu Mubarak itu berkata kepada Syekh Ibnu Mubarak, tadi saya bertemu kamu di Mekah sana, bertemu kamu di Arafah, saya bertemu kamu tadi. Semua jemaah bilang gitu, padahal Syekh Ibnu Mubarak tidak haji. Akhirnya Syekh Ibnu Mubarak bingung mikir, akhirnya tidur, akhirnya mimpi bahwasanya Syekh Ibnu Mubarak tersebut diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dihajikan oleh para malaikat Allah karena berkat memberikan memberikan hartanya yang akan digunakan untuk haji, tapi diberikan kepada wanita-wanita tersebut. Itu. Maka kita harus niat yang baik ya. Melihat dari cerita itu kita harus niat yang baik, yang sungguh-sungguh lillahi ta'ala, lillahi rasulillah dan bil ghaus. Itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lihat hadisnya, kita mengingat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang yang sering dikatakan, sering diucapkan, tapi banyak yang lupa. Masalahnya hadisnya pewajar. Di sahabat Mu'adz bin Jabal ini cerita mendapatkan, ini hadisnya panjang. Nah, suatu saat ini tentang naiknya amal-amal itu. Nah, sebelum Allah itu menciptakan langit, mungkin kalian sudah pernah mendengar semuanya, tapi ya perlulah diulang lagi ya. Nah, sebelum Allah menciptakan langit ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat penjaga langit. Jadi langit ini dijaga oleh para malaikat. Malaikat penjaga langit. Kemudian ada malaikat hafadzah, tugasnya 2 amal. Munggah sampai langit begitu. Jadi langit 1 sampai 7 itu ada malaikat penjaganya. Suatu saat ada amal, malaikat hafadzah membawa amal manusia yang baik, amal manusia yang bersinar. Di situ bersinar. Biar lihat di kitab Minhajul Abidin halaman 101. Kitabnya sing kuning itu, pulau kuning itu, terbitan anak saya. Tak betul turu ya insyaallah. Niku. Teng dene baris nek kesal dhewe, baris nomor 3 dari bawah yang lihat di situ. Suatu saat ada malaikat hafadzah membawa amal baik manusia, dibawa naik ke atas langit, dipuja-puja amalnya. Namun ketika sampai di langit 1, kata malaikat penjaga langit, "Hei, amal siapa itu wahai malaikat hafadzah?" Oh, ini adalah amal manusia yang baik itu. Kata malaikat penjaga langit, "Kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi."
lemparkan amal ini kepada wajah orang yang beramal. Karena apa? Karena ketika hidup di dunia dia suka al-ghibah, ahli rasa-rasa, senengane ngomong ning kesalahan wong liya, senengane ngomong ning keeleane wong liya, maka tertolak di langit satu. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan bahwasanya wong sing rasa-rasa itu dosanya itu seperti dosanya zina. Dan berijil. Terus kok ada orang yang rasa-rasa, misalnya saudara Wafinatul sama saudara Siti Nurusifah rasa-rasa merasani orang, misal. Kemudian saya mendengar bahwasanya dua orang ini ghibah, tapi saya diam aja tidak membilangi sama Sigit sama Wafinatul Najah. Saya diam aja kalau tidak berhenti rasa-rasa itu elek, maka derajat saya diturunkan di akhirat. Di satu kita yang lihat. Mana nah itu. Kemudian ada malaikat lagi yang membawa awal manusia di langit satu lolos, dipuja-puja amalnya, diluluhkan oleh malaikat, disanjung-sanjung sekelorong amalnya. Namun ketika sampai di langit dua, dihadang oleh malaikat penjaga langit. Amal siapa itu wahai malaikat hafadhah? Kata malaikat penjaga langit, ini amal manusia yang berarti itu. Kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Kata malaikat penjaga langit, tetap disuruh lempar amal ini kepada wajah orang yang beramal tadi. Kenapa wahai malaikat penjaga langit? Kata malaikat penjaga langit, karena orang ini ketika di dunia dia sukanya aradud dunia, pengen dunia, pengen kedudukan dunia, pengen dipuji, ya, pokoknya pengen data dunia, baik moral maupun material. Maka ditolak di langit kedua, tidak karena Allah ini tidak pengen. Kemudian ada lagi malaikat hafadzah yang membawa amal baik manusia. Di langit satu lolos dihormati, di langit dua lolos dihormati, disanjung-sanjung, diluluhkan, dipuja-puja. Namun ketika sampai di langit ketiga, kata malaikat penjaga langit, ifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Lemparkan amal ini kepada orang yang beramal, kepada wajahnya, lemparkan kepada wajahnya. Kenapa wahai malaikat penjaga langit? Karena dia ketika hidup di dunia dia kibir, dia merasa besar, dia merasa sombong, merasa keakuan, ana khairum minhu, aku luwih apik tinimbang awalmu. Maka nek anak rasa ana khairum minhu, aku luwih apik tinimbang awakmu, maka tertolak amalnya di langit ketiga. Gak percaya biar ndelok ning kitab Minhajul Abidin asli. Lanjut, langit satu lolos, dua lolos, tiga lolos, amalnya dipuja-puja, diluluhkan, disanjung oleh malaikat, celorot amalnya, satu, dua, tiga lolos. Namun ketika sampai di langit keempat, tetap dihadang oleh malaikat penjaga langit, tetap berkata, ifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Malaikat penjaga langit tetap bicara seperti itu. Maka kata malaikat hafadzah, kenapa wahai malaikat penjaga langit? Padahal orang ini baik, padahal orang ini tidak pernah ghibah, tidak pernah aradud dunia. Tapi kenapa amal itu kok dikembalikan kepada orang yang beramal? Karena ketika hidup di dunia dia suka al-ujbu, ujub, bangga dengan dirinya, padahal al-ujbu la yuhbitu amala sab'ina sana. Ujub, bangga akan menghapus amal selama 70 tahun. Kok ono wong kok bangga dengan kedudukannya, bangga dengan keturunannya sapa, bangga dengan pangkat derajatnya, maka tertolak amalnya di langit keempat. Lanjut lagi sampai jam berapa? Lanjut lagi, malaikat sampai langit berapa? 4. Lanjut lagi, masih ada lanjut lagi. Berlanjut sampai ke langit
ke-1 lolos, langit ke-2 lolos, langit ke-3 lolos, ke-4 lolos. Semuanya terlewati. Namun ketika sampai di langit ke-5, kata malaikat hafadhah, kata malaikat penjaga langit, lemparkan amal itu kepada orang yang beramal. Tetap berkata kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Lemparkan amal ini kepada orang yang beramal. Kenapa wahai malaikat penjaga langit? Kata malaikat hafadhah, orang ini baik, padahal orang ini tidak pernah ujub, tidak pernah kibir. Tapi kenapa kok disuruh melempar kembali? Karena orang ini ketika hidup di dunia, dianya suka hasud, dengki dengan orang lain. Padahal ada hadis itu, hadis riwayat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ini saya mau butuh penjelasan. Jadi yang jadi fa'il ahadukum ya. Gitu. Terus yang jadi maf'ul ini ma apa akhahu? Ma atau akhahu? Ma atau akhahu? Nah, jelas ma. Jadi bukan akhahu. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan kurang benar. Kalau ada mengartikan hadis tidak dikatakan iman seseorang sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri kan. Banyak orang-orang mengatakan seperti itu. Padahal yo kita bener. Yo ngomong sing kandhane mantu-mantu ae. Sing ngomong yo kita bener lah. Yakin padahal itu kurang. Kenapa? Karena tidak dikatakan iman seseorang sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, maka seharusnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibba nafsahu. Jadi sing maf'ul bih seharusnya ya akhahu. Tapi yang di situ jadi maf'ul bih bukan akhahu gitu. Maka artinya yang sebenarnya gini. Jadi tidak sempurna. Dikatakan iman seorang tidak sempurna sebelum mencintai dirinya sesuatu yang dia cintai itu dirinya. Maksudnya gini. Maksudnya kalau kalian ingin cinta sesuatu, ya, ingin mencintai sesuatu, kalian itu harus suka sesuatu itu dicintai oleh orang lain. Sesuatu itu harusnya kamu harus suka. Kok ada lagi contoh seperti ini? Misalnya kamu berjualan, suka dengan jualan, pengen laris, maka kamu harus senang jualan itu, harus senang jualannya orang itu laris, kamu juga harus senang. Jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada dengki. Maksudnya kalau misalnya kamu pengen dihormati, maka ya harus senang orang lain dihormati, seperti itu maksudnya. Maka kita tidak boleh hasud lah, tidak boleh hasud kalau begini, tidak boleh dengki pada orang lain. Lanjut sampai langit ke 6. Langit 5 sudah, sekarang langit ke 6. Ketika sampai di langit ke 6, ya 1 lolos, di langit ke-2 lolos, di langit ke-3 lolos, di langit ke-4 lolos. Dipuja-puja amalnya, diluluhkan karena tidak ada kibir, tidak ada sombong, tidak ada robot dunia. Maka ketika sampai di langit ke-6, kata malaikat penjaga langit, wahai malaikat hafadhah, itu amal siapa wahai malaikat hafadhah? Kata malaikat hafadhah, ini amal orang yang baik-baik itu, yang tidak pernah sombong, yang tidak pernah arrogant dunia, yang tidak pernah kibir. Biarkan aku lewat wahai malaikat penjaga langit. Namun kata malaikat penjaga langit, tetap kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Tetap seperti itu. Lemparkan lagi amal ini kepada orang yang beramal. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia dia masih ada rasa nolong. Nengah kita rasa nolong. Ria. Lalu di langit ke-6 tertolak amalnya karena ada rasa tidak peduli dengan kondisi umat masyarakat. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin, kata Rasul. Bukan golonganku seseorang yang tidak peduli dengan kondisi umat masyarakat ini. Maka kalian, kita semua kalau tidak peduli dengan kondisi umat, tidak peduli dengan keadaan saudara-saudara pengamal kita,
pengamal sholat Wahidiyah maksudnya, kok kita biarkan saja, kita tidak peduli dengan kondisi umat, maka amal ibadah kita tertolak di langit ke-6. Lanjut, di langit ke-1 sampai 6 lolos, dihormati, dipuja-puja, dieluhkan, celorot amali, dikawal karo para malaikat amali sampai ketika sampai di langit ke-7. Kata malaikat penjaga langit, lemparkan amal ini. Kenapa? Karena ketika sampai di langit ke-7 dia orang yang beramal tadi, dia masih ada rasa riya. Riya itu dia beramal tidak karena Allah, maka ditolak dia di langit ke-7. Maka dari itu hadirin hadirat, kita harus introspeksi diri. Kita jangan sampai ya bersenang-senang, terlena, hanyut dengan penyakit hati kita tidak sadar. Jangan sampai kita terlanjur terhanyut dengan amal-amal ibadah kita sudah bangga. Sudah bangga dengan amal-amal ibadah kita, sudah senang. Rumangsane amal kuis akeh, rumangsane amal kuis cukup. Padahal masih banyak penyakit-penyakit hati yang berada di dalam hati kita. Sampai jam berapa? Setengah 11. Waktunya jam Setengah 11. Setengah 11. Lanjut dan maka dari itu ya, kita harus ya introspeksi diri lah. Kita sadar diri kita, tingkatkan mujahadah kita. Kita ya muhasabah, kita sadar diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita laksanakan adab-adab yang baik ya. Karena kita itu kalau tidak punya adab yang baik, ada cerita lagi dari ceritanya Ibnu Syakho sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Zaman dulu itu Ibnu Syakho itu luwih alim ketimbang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum jadi al-Ghaus dulu. Syekh Ibnu Syakho itu luwih alim ketimbang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alim. Tapi ketika dia ingin sowan kepada ulama al-Ghaus, ulama dua ini ingin sowan kepada ulama al-Ghaus pada zaman itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama Ibnu Syakho, tapi niatnya beda. Niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sowan kepada al-Ghaus ingin bersilaturahmi saja, ingin beribadah kepada Allah, ingin bersilaturahmi saja. Tapi berbeda dengan niat Ibnu Syakho. Ibnu Syakho sing alim niate pengen ngetes iki kok ana ulama al-Ghaus sing alim tenan apa ora. Alim tenan apa ora? Pengen ngetes, niate pengen ngetes wali al-Ghaus pada zaman itu. Ketika sampai di rumahnya al-Ghaus itu, nah, sudah tahu ulama al-Ghaus pada zaman itu. Sudah tahu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang, oh, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu bakal apa? Kamu itu pundak kamu itu akan berada di atas pundaknya para wali-wali Allah. Sudah tahu ulama al-Ghaus itu kalau ini akan jadi al-Ghaus, Syekh Abdul Qadir ini akan jadi al-Ghaus pada zaman itu. Ulama al-Ghaus pada zaman itu sudah mau tahu. Tapi kalau Syekh Ibnu Syakho sing luwih alim tinimbang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, niate mau niat sowan bukan untuk bersilaturahmi, bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi niate pengen ngetes gurune, pengen ngetes al-Ghaus. Maka kata wali al-Ghaus pada zaman itu, ning hadok ono tulisane kafir. Ning hadok ono tulisane kafir. Maka benar ketika pulang Syekh Ibnu Syakho pulang ke rumahnya, pulang di rumah dia bukan menjadi orang yang baik, akan tetapi beliau sudah menjadi murtad, keluar dari agama Islam dan beliau menjadi Nasrani. Naudzubillah. Maka dari itu kita harus introspeksi diri, hadirin hadirat. Kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi diri kita. Ya mari, meskipun ini hanya simulasi ya, kita ya sejenak kita renungkan diri kita. Kita bersama-sama sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sadari sungguh-sungguh bahwa kita ini penuh dosa dan juga penuh zalim kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ghazi hadzal zaman. Ya mari kita ingat ya. Kita renungkan, kita ingat
Besok ketika di padang mahsyar itu kita itu saling tuntut menuntut satu di antara lainnya. Orang tua menuntut anaknya, anak menuntut orang tua, saudara menuntut saudaranya sendiri, istri menuntut suaminya, saling tuntut menuntut. Ketika itu bahkan ada di padang mahsyar ada seorang ibu yang menggendong bayinya digendong, anaknya digendong. Tapi karena di padang mahsyar orang-orang pada semuanya orang pada berlumuran keringat dosanya, berlumuran dengan dosa sehingga dosa-dosanya itu menenggelamkan dirinya. Ya ada yang dosanya sebatas mata kaki sampai lutut, ya ada yang dosanya menenggelamkan sampai lututnya. Ada orang yang juga dosanya banyak tenggelam sampai pinggangnya, sampai hidungnya, bahkan sampai tenggelam kepalanya hilang karena dosa-dosanya. Ada yang seperti itu. Maka orang wanita tersebut rela membuat bayinya ditaruh di bawah sebagaimana untuk aceh-aceh menyelamatkan dirinya seperti tadi. Ada seperti itu. Maka kita harus sadari dengan sungguh-sungguh. Kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ingat orang tua kita ya. Bagi remaja ini kan gelombang remaja. Bagi para remaja kita harus sadar. Ketika kecil kita dibesarkan oleh orang tua. Tapi sekarang apakah kita sudah membalas amal-amal orang tua kita, membalas jasa-jasa orang tua kita? Apakah kita sudah bisa membalasnya? Tentu belum pernah. Kita nggak ingat ketika kecil kita digendong sama orang tua kita. Mari kita bayangkan orang tua kita berada di hadapan kita. Mohon maaf yang sudah meninggal, mari kita doakan. Bagi yang masih hidup, kita bayangkan orang tua kita berada di hadapan kita. Kita ingat jasa-jasa beliau. Kita ingat jerih payah beliau mencari nafkah untuk kita sehingga kita bisa besar seperti ini. Kita harus sadar beliau banting tulang. Kita lihat wajahnya mungkin sudah mulai menua, sudah mulai keriput. Mungkin wajahnya orang tua kita sudah mulai berubah, tidak seperti dulu, sudah mulai keriput semuanya, sudah ingin tanda-tanda diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawanya mulai diambil, tanda-tanda ada tanda-tanda yang diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sadari, kita tobat, kita doakan kedua orang tua kita. Ketika kecil kita digendong, dicium pipinya, dirangkul. Tapi ketika besar kita lupa dan mujahadah dan doakan orang tua. Ketika besar kita sudah sampai seperti ini, kita biarkan orang tua kita menderita. Padahal beliau sudah susah payah mencari nafkah untuk kita, mencari nafkah untuk rezeki kita agar kita bisa bertolak berilmu, untuk bisa kita bersekolah. Namun kita tidak peduli, lupa, kita biarkan orang tua kita. Bahkan mohon maaf yang orang tua kita sudah meninggal, mungkin beliau butuh doa dari kita. Mungkin beliau membutuhkan doa untuk keselamatan dia, untuk ketika di dalam akhirat mungkin dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada yang berteriak-teriak, wahai anakku, dia anakku, orang ini doanya aku. Maka kita pada malam hari ini kita harus sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa bersama-sama. Jangan sampai kita ada merasa besar. Jangan sampai kita ada merasa diri kita bisa, merasa diri kita mampu. Jangan sampai kita harus berada di dalam diri kerendahan yang serendah-rendahnya. Besok ketika di padang mahsyar tidak ada yang bisa menolongi kita. Ada ulama, ada para kiai yang sedang menuju ke Nabi Adam, meminta syafaat kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam berkata, nafsi, diriku ya diriku. Ketika meminta syafaat kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, semuanya pada bilang nafsi. Beliau sudah sibuk memikirkan umatnya sendiri-sendiri. Tapi ketika kita sowan, ketika kita di padang mahsyar meminta syafaat kepada Allah, meminta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hanya beliau Rasulullah yang bisa menolong diri kita, hadirin hadirat. Para nabi-nabi lain sudah nafsi-nafsi semuanya. Bahkan jangan sampai kita besok saling tuntut-menuntut orang tua kita rela ditaruh, dijongkrok ini jeruk rokok. Apakah kita rela, hadirin hadirat? Maka kita harus meminta syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliaulah yang bisa mensyafaati kita ketika besok di padang mahsyar mencari umatnya agar dilanjutkan, dibebaskan di padang masyarakat, lanjut kepada mizan timbangan. Beliau Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai adabnya Rasulullah. Namun kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, bangun wahai Rasulullah. Rasulullah disuruh bangun, sujud lagi disuruh bangun. Sampai ketiga kalinya, kamu pengen apa wahai Rasulullah? Saya pengen umatku ini diselamatkan di padang mahsyar wahai Allah. Karena di padang mahsyar sudah menderita, semua hanya tenggelam dengan dosa-dosanya. Namun ketika sampai di pada mizan, sampai di mizan, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kita, mencari kita, menolong kita. Namun ketika lanjut kita di mizan sudah sampai di Shiratal Mustaqim pun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita, hadirin hadirat. Menunggu kita, menolong kita agar kita selamat di jembatan Shiratal Mustaqim rambut satu yang dibelah hingga 7. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela menolong kita yang ini tenggelam, kita langsung dipegang sama beliau Rasulullah. Maka kita harus tingkatkan rindu kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pintu surga pun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menanti kita, beliau tidak mau masuk. Bahkan beliau Rasulullah mencari umatnya yang masih di dalam neraka, yang masih di dalam jeruk rokok, digoleki kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari sama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela masuk ke dalam neraka untuk mengambil kita, menyelamatkan kita agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita tidak malu setiap hari bermaksiat? Apakah kita tidak malu kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita selalu bermaksiat. Ya mari kita sadari sungguh-sungguh ini. Yes, kita doakan, kita berdoa bersama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan adab dari batin yang sebaik-baiknya, memohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah madrahah fi hada zaman. Mari rekan-rekanku, meskipun ini hanya simulasi, kita harus sungguh-sungguh doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita doakan dengan sungguh-sungguh agar beliau mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa ahdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأنداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأنداده. اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا
ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك اللهم بحقه أن تهلكنا في لجة فهل الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رحمتك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وسلطك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأسمعه وروحه وأدركني فقد ضمنت أبدا ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كل شخص هالك يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأسمعه وروحه وأدركني فقد ضمنت أبدا ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كل شخص هالك يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأسلمه وروحه وأدركني فقد ظلمت أبدا ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كل شخص هالك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية. الفاتحة. Sekian dari saya. Segala salah dan hilang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita harus yakin bahwasanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min